Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul via Zoom pada pagi hari ini. Nah, sholawat beriring salam tak pernah lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, yang terhormat Bapak Desrian Effendi, SOS MPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Puji syukur hari ini kelompok kami dapat mendiskusikan hasil tugas akhir kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu paper dengan judul Peran Lingkungan Pertemanan dalam Membentuk Karakter Mahasiswa. Nah, sebelum kita membedah studinya lebih dalam lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Safira Tri Anggraini dari Program Studi Administrasi Publik, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Nah, adapun pemateri yang akan menyampaikan materi pada presentasi kali ini yaitu ada Nurul Fauzia dari Prodi Sosiologi, selanjutnya ada Putri Rahmadani dari Prodi Administrasi Publik, selanjutnya ada Safrizal Saputra dari Program Studi Administrasi Publik, dan yang terakhir ada Tara Rianti dari Prodi Administrasi Publik. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Tara Rianti. Nah, kepada Tara, disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator Safira. Di sini kita akan membahas materi yang berjudul Peran Lingkungan Pertemanan dalam Membentuk Karakter Mahasiswa. Nah, yang materi pertama ini membahas mengapa lingkungan pertemanan penting. Di masa kuliah adalah tahap pencarian jati diri. Selain mengembangkan kemampuan akademik, mahasiswa juga membentuk karakter yang menjadi bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial. Sebagian besar waktu di luar kegiatan akademik dihabiskan bersama teman sebaya, melalui diskusi kelompok, organisasi, dan aktivitas santai yang perlahan membentuk cara berpikir, kebiasaan, dan nilai mahasiswa. Lalu ada pepatah, pisau bermata, lingkungan pertemanan dapat membangun maupun merusak karakter, tergantung cara mahasiswa menyikapinya. Ada dua pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif, motivasi belajar, kedisiplinan, dan semangat berorganisasi. Sedangkan pengaruh negatif bisa menyebabkan menunda tugas, bolos kuliah, dan melanggar norma. Lanjut materi yang kedua, ada rumusan masalah, yaitu membahas 3 pertanyaan utama penelitian. Pertama ada bentuk pengaruh, bagaimana bentuk pengaruh lingkungan pertemanan terhadap pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab mahasiswa. Yang kedua ada faktor pendukung dan penghambat. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam lingkungan pertemanan yang mempengaruhi pembentukan karakter positif mahasiswa. Yang ketiga ada strategi diri. Bagaimana strategi mahasiswa dalam menyikapi pengaruh negatif dari lingkungan pertemanan untuk mempertahankan integritas diri. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Tara Rianti sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Safrizal Saputra. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yang tadi. Saya akan masuk pada bagian pembahasan. Di sini saya akan membahas bagaimana sih karakter itu bisa terbentuk. Ada 3 komponen karakter menurut Likonal 2012. Karakter itu terbentuk dari 3 komponen yang saling berkaitan. Di antaranya ada pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiganya itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, di mana tempat individu bisa berinteraksi.
Kemudian ada dari teori belajar sosial, yaitu di mana individu belajar melalui proses observasi dan penilaian terhadap perilaku orang-orang di sekitarnya, termasuk teman sebaya, sehingga kebiasaan teman-teman baik disiplin maupun suka menunda pekerjaan dapat dengan mudah ditiru. Kemudian ada konformitas sosial, di mana individu itu menyesuaikan sikap atau perilaku agar sesuai dengan kelompoknya, baik karena ingin diterima maupun karena menganggap kelompok memiliki informasi yang benar. Mekanisme inilah yang membuat lingkungan pertemanan sangat berpengaruh kuat. Selanjutnya, itu ada pengaruh terhadap disiplin dan juga tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang dalam interaksi sehari-hari dengan teman sebaya, sehingga bisa membentuk tekanan sosial yang halus. Mahasiswa itu merasa kurang nyaman bila perilakunya berbeda jauh dari kelompoknya, baik dalam hal ketepatan waktu maupun kedisiplinan tugas. Kemudian hal tersebut membentuk proses internalisasi, di mana pengaruh terjadi secara bertahap yang awalnya hanya ikut-ikutan, lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan kebiasaan tersebut dianggap wajar. Sehingga hal tersebut bisa menjadi bagian dari identitas kita, yang dimana kebiasaan yang terinternalisasi menjadi bagian dari pola pikir dan juga identitas mahasiswa. Selanjutnya ada dari faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukungnya di antara lain ada dari teladan nyata, sehingga kebiasaan disiplin dan etos kerja yang baik dari teman memberikan motivasi tersendiri. Kemudian faktor pendukung yang kedua ada keterbukaan untuk saling mengingatkan dan memberikan masukan secara konstruktif. Kemudian ada faktor pendukung yang terakhir, ada keterlibatan dalam organisasi atau komunitas positif yang memperluas wawasan dan melatih tanggung jawab. Dan juga memiliki faktor penghambat. Faktor penghambatnya di antara lain ada tekanan kelompok, yaitu mendorong mahasiswa untuk mengikuti kebiasaan yang bertentangan dengan nilai pribadinya. Misalnya bolos kuliah. Kemudian ada kurangnya kemampuan memilah pertemanan, sehingga sulit untuk membedakan hubungan yang membangun dan yang merugikan. Kemudian yang terakhir ada lemahnya kontrol diri, sehingga mahasiswa mudah terbawa arus tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Oke, baik. Terima kasih Saprizal Saputra yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, itu akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang ketiga, yaitu Putri Rahmadani. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan strategi mempertegas diri, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada kesadaran diri. Membangun kesadaran buat akan tujuan dan prioritas pribadi agar mudah mengevaluasi apakah kebiasaan kelompok mendukung satu menghambat tujuan tersebut. Nah, yang kedua ada sikap selektif. Berani selektif memilih lingkungan pertemanan tanpa memutus hubungan sosial secara gratis, memprioritaskan waktu untuk kelompok yang berpengaruh positif. Yang ketiga ada menolak secara halus. Melatih kemampuan menolak dengan sopan saat diajak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tanggung jawab akademik. Nah, yang terakhir ada sistem dukungan bersama, yaitu memanfaatkan kelompok pertemanan sebagai sistem dukungan, misalnya berkomitmen bersama pada jadwal belajar atau target tugas. Baik, di sini ada pengaruh menjadi kekuatan dari pihak pasif menjadi agen perubahan. Nah, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pihak yang dipengaruhi, mereka juga memiliki peran aktif dalam bentuk dinamika kelompok pertemanannya. Pihak pasif hanya menerima dan menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan pertemanan. Menjadi agen perubahan, mahasiswa berkarakter disiplin dan tanggung jawab dapat aktif menciptakan budaya yang lebih sehat. Oke, baik. Terima kasih Putri Rahmadani yang sudah